Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, semoga ibu dosen dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami kelompok 7 mata kuliah Strategi Pertahanan Indonesia yang terdiri dari saya pribadi Ahmad Fauzi dan teman saya Lanang Jaga Sejati akan membahas tentang kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan. Dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, kini pemerintah di era Presiden Joko Widodo sedang berusaha mempercepat pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pertahanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan sendiri tertuang dalam kebijakan Minimum Essential Force atau MIF. MIF merupakan strategi pembangunan kekuatan dalam bidang pertahanan menuju pembangunan utama yang ideal. MIF tidak diarahkan pada konsep perlombaan senjata maupun strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total. Akan tetapi, MIF diarahkan sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu dan memiliki efek tangkal. Hal ini sesuai dengan diplomasi pertahanan Indonesia, yakni defensif aktif. Untuk mempercepat pembangunan dalam bidang pertahanan seperti yang tertuang dalam kebijakan Minimum Essential Force atau MIF, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 4 kebijakan pertahanan sebagai prioritas utama. Yang pertama itu adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista. Yang kedua itu adalah mendukung kemandirian pertahanan agar pertahanan Indonesia mampu menghindari ketergantungan pada pasokan produk impor. Yang ketiga itu adalah membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani, dan yang keempat adalah menempatkan kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah di era Presiden Joko Widodo mengadakan atau melakukan kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain, salah satunya dengan negara Jepang. Agar kita lebih mudah dalam memahami kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan ini, kami membagi pembahasan menjadi 3 subbab pembahasan. Yang pertama itu adalah sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang sampai melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Yang kedua itu adalah alasan atau pendorong Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Dan yang ketiga itu mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang di bidang pertahanan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Lanang Jagat Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanang Jagat Sejati. Saya membuat video ini terkait dengan tugas pengganti ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Studi Pertahanan Indonesia. Saya sebetulnya berkelompok dengan Ahmad Fauzi, saya berdua dengan dia untuk membuat video tentang yang berjudul tentang kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Jepang.
Ada beberapa subbab atau bahan materi yang hendak akan kami paparkan di video ini, namun saya bagi dua dengan saudara Fauzi. Saya mendapatkan dua bahan materi yang diantaranya adalah yang pertama adalah tentang sejarah tentang kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Yang kedua tentang apa alasan mendasar gitu ataupun alasan yang membuat Indonesia ingin mengadakan kerjasama pertahanan dengan Jepang. Saya akan menjelaskan awalnya sejarah dari kerjasama antara Indonesia dengan Jepang ini. Sejarahnya adalah dimulai pada tahun 1958 atau bertepatan tanggal 21 April 1958. Ini juga ditandai dengan dirumuskannya perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Indonesia, yaitu karena ini adalah bentuk perjanjian sebagai bentuk pengembalian kerugian yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia karena seperti yang diketahui bahwa sebelumnya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Sebelumnya juga sebelum ada perjanjian pampasan perang ini, ada juga yang dinamakan perjanjian San Francisco yang diadakan di San Francisco, Amerika Serikat, yang dimana perjanjian ini adalah sama juga seperti perjanjian pampasan perang, yaitu Jepang ingin mengembalikan reputasi negaranya, mengembalikan nama baik reputasi negaranya terhadap Indonesia, karena memang sejarah historinya memang Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Yang kedua adalah tentang alasan strategis mengapa Indonesia ingin bekerja sama dalam bidang pertahanan dengan Jepang. Yaitu yang pertama adalah tentang industri pertahanan Jepang. Tentunya kita kenal bahwa industri pertahanan Jepang ini lumayan maju, karena memang Jepang ini adalah salah satu negara yang mempunyai kedekatan khusus dengan Amerika, yang dimana Amerika sendiri terkenal dengan alutsista militernya yang sudah sangat maju gitu. Dan saya pikir karena hal ini Indonesia ingin bekerja sama kerjasama militer dengan Jepang, karena memang ya seperti itu, industri pertahanannya sudah sangat maju. Yang kedua adalah tentang mereka ingin menguatkan kerjasama, dan mereka ingin menguatkan kerjasamanya dengan Jepang itu karena kedekatannya dengan Amerika Serikat gitu. Jepang ya bisa kita katakan bahwa Indonesia memang akhir-akhir ini condong ke kanan gitu, bukan ke Cina, ke Amerika. Saya pikir itu cukup jelas gitu, dua sebab ini saya jelaskan. Materi ini akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengapa Indonesia mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Jepang. Pada dasarnya, kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dalam bidang pertahanan ini merupakan salah satu cara dari pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional dalam rangka mendukung kebijakan dari Pak Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Selain itu, ini merupakan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia untuk menarik investasi asing yang tentu bertujuan untuk meningkatkan taraf atau iklim ekonomi Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Indonesia Pak Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa
diplomasi pertahanan merupakan suatu yang tidak bisa ditawar dan kedaulatan nasional harus dipertahankan serta yang namanya pertahanan harus diinvestasi. Artinya, jika suatu negara kuat pertahanannya, maka negara akan aman. Dan jika negara aman, maka investasi dari luar akan masuk. Dan jika investasi dari luar masuk, maka iklim atau taraf ekonomi akan menjadi lebih baik. Kira-kira begitulah logika berpikirnya Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo Subianto. Mungkin hanya itu dari kami, kelompok 7 Studi Pertahanan Indonesia. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.